Aku mau kamu bayangi sesuatu, sebuah pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan G152 udah hampir mendarat nih di Medan setelah terbang dari Jakarta. Namun penumpang 200 orang semuanya udah siap-siap nih buat nyentuh daratan. Tapi beberapa menit sebelum mendarat, pesawat itu hilang dari radar. Terima kasih yang udah menonton. Oke guys, jangan lupa ya klik subscribe dan klik tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari By Horror. Dan jangan lupa ya bantu follow akun-akun TikTok kami dan snack video kami. Oke, kita bahas. Pesawat itu jatuh di desa Buanabar, tepatnya itu di Sibolangit. Dan tragisnya gak ada satupun yang selamat. Ini bukan kecelakaan biasa weh. Ini kecelakaan tragedi penerbangan yang paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Dan hari ini kita bahas ceritanya. Seperti apa dan faktanya. Penerbangan GA152 adalah penerbangan rutin nih guys, yang dilakukan Garuda Indonesia dari Jakarta ke Medan pada tanggal 26 September 1997. Pesawatnya adalah jenis Airbus A300B4. Pesawatnya pesawat besar nih guys, yang waktu itu jadi andalan maskapai. Di dalamnya ada sekitar 234 orang. 222 penumpang dan 12 awak. Semuanya berjalan normal sampai pesawat ini memasuki area Medan dan untuk mendarat. Situasi kota Medan pada saat itu ya agak sedikit berkabut. Nah, yang orang banyak nggak tahu, tahun 1997 itu Indonesia lagi kena kabut asap besar akibat kebakaran hutan. Medan termasuk kota yang terdampak. Jarak pandang turun drastis. Pilot cuma bisa lihat abu-abu di depan. Bayangi, kamu nyetir tapi nggak nampak. Itu yang terjadi sama pilot. Waktu pesawat mulai masuk nih area pendaratan, pengendali udara ATC ngasih instruksi nih ke pilot untuk belok kanan. Turun ketinggian tertentu menuju jalur pendaratan Bandara Polonia pada saat itu guys. Masalahnya nih, komunikasi kacau. Instruksi ATC untuk GA152 sempat mirip dengan instruksi untuk pesawat lain nih. Jadi seperti miskomunikasi gitu. Jadi pilot sempat salah nangkap mana perintah yang buat mereka. Disinilah kesalahan itu terletak. Pilot yang harusnya belok sesuai arah ATC malah belok ke arah yang salah dan pesawat turun lebih rendah dari seharusnya. Dengan kabut yang super tebal dan jarak pandang yang hampir nol, mereka nggak sadar kalau di depan itu ada lereng bukit. Nah, nih guys, pesawat menabrak kawasan perbukitan di desa Buanabar, Sibolangit, sekitar 30 km dari Bandara Polonia. Benturan keras bikin pesawat itu hancur. Tim penyelamatan butuh waktu lama buat masuk ke lokasi karena medan yang sulit, penuh pepohonan dan jauh dari pemukiman. Dan begitu sampai, yang ditemukan cuma puing-puing dan serpihan dari pesawat. Hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT nunjukin nih kalau tragedi GA152 ini bukan karena satu penyebab saja, tapi kombinasi. Yang pertama nih guys, miskomunikasi antara pilot dan ATC. Instruksi ATC kurang jelas dan bikin pilot salah ambil arah. Yang kedua, kabut asap parah. Jarak pandang rendah. Bikin pilot nggak sadar nih kalau mereka itu menuju perbukitan. Yang ketiga itu ya kesalahan navigasi. Pilot mengaktifkan mode navigasi yang salah. Bikin pesawat turun lebih rendah dari yang seharusnya.
Yang keempat, situasi kerja yang penuh tekanan, ya, di bawah kabut asap, komunikasi, overlap, dan jalur sibuk, resiko human error makin tinggi. Semua faktor ini, ya, ketemu di waktu yang sama, dan terjadilah tragedi ini. GA152 ini tercatat sebagai kecelakaan yang paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Karena apa? Karena korbannya itu sampai 234 nyawa yang hilang. Banyak keluarga yang kehilangan orang terdekatnya dalam hitungan menit. Tapi nih, tragedi ini jadi bikin standar komunikasi dan prosedur penerbangan Indonesia makin ketat. Ada banyak perubahan besar setelah kejadian ini demi mencegah hal serupa terulang lagi. Oke guys, faktanya ya, dulu kami sempat pernah buat video tentang pesawat ini dan kami langsung ke lokasinya tersebut, ya, di Desa Buanabar ini. Jadi lokasinya itu dari atas ke jurang itu sekitar 15 atau 20 menitan. Dan faktanya nih guys, itu memang betul-betul hutan, ya, hutan, dan terjal banget, ke dalam itu terjal. Dan yang paling mencengangkan itu adalah pengakuan warga, ya, pengakuan warga. Kami ke sana itu tahun 2001 atau 2022. Pengakuan warga ketika sebulan yang lalu mereka tuh sedang melakukan pembuatan sumur, seperti sumur gitu, untuk bisa dialirin ke rumah warga yang di atas itu kan. Mereka itu menemukan tulang manusia yang kemungkinan, ya, itu kerangka korban yang terdahulu. Dan kami juga menemukan, ya, seperti puing-puing pesawat itu juga masih ada di situ, dan beberapa barang yang masih ada di lokasi itu tersebut. Dan di lokasi itu tersebut itu ada seperti prasasti atau monumen yang itu menjadi simbolis sebagai mengenang para korban, dan itu masih sering dikunjungi para keluarga korban sebagai pengingat bahwasannya di lokasi itu pernah terjadi tragedi besar. Tragedi GA152 bukan cuma angka atau berita lama guys. Ini adalah kisah nyata dari ratusan keluarga yang hidupnya berubah selamanya. Dari kejadian ini kita belajar nih guys, kalau dunia penerbangan, satu miskomunikasi kecil bisa berdampak luar biasa. Hidup itu rapuh, bahwa ketepatan dan komunikasi itu penting banget. Dan bahwa setiap orang naik pesawat, entah itu untuk kerja, liburan, atau pulang kampung, pantas mendapatkan keselamatan. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan, bantu share yuk ke yang lain. Oke, terima kasih yang udah menonton ya guys. Semoga kalian suka. Bye.